Oke teman-teman, jadi timnas Indonesia berhasil lolos melaju ke semifinal setelah berhasil mengalahkan Filipina 2-1 ya, dan mengumpulkan poin sebanyak 10 dan kalah selisih gol dari Thailand, yaitu Thailand berhasil memasukkan 13 dan kemasukan 2, sementara Indonesia berhasil memasukkan 12 gol dan kemasukan 3 gol. Jadi dengan demikian Indonesia berhak lolos ke semifinal dengan sebagai runner up ya, runner up grup, sementara Thailand menjadi juara grup. Dan Thailand akan bertemu Malaysia di semifinal, Indonesia bakalan bertemu Vietnam di semifinal ya. Kita tahu Vietnam ini tim yang cukup kuat ya teman-teman. Jadi di sini kita akan membahas ya. Di sini kita diskusi aja. Teman-teman boleh komen ya, boleh komen sembarang lah ya. Kita bahas saja karena saya sebagai fans di sini. Oke. Mengingat kita akan mengingat flashback ke AFF di 2016 ya, semifinal juga. Di situ Indonesia itu berhasil mengalahkan Vietnam. Ya, kita ingat waktu itu dengan pasukan Julham Jamrun dan Samsul Arif di situ ya, dengan permainan yang sangat-sangat kacau ya. Kita tahu timnas Indonesia diserang 7 hari 7 malam kata penyiarnya ya kan. Namun Indonesia dengan beruntung berhasil lolos, berhasil mengalahkan Vietnam di Stadion Maidin. Bukan 2-2 kalau nggak salah ya. Jadi di kandang kita menang 2-1. Kemudian di Vietnam 2-2 kalau nggak salah ya. Oke. Jadi untuk head to head Indonesia itu telah memenangkan pertandingan melawan Vietnam terhitung dari tahun 91 itu 8 kali, kemudian draw itu 11 atau 10 kali, kemudian kalah 7 kali. Jadi sebenarnya kita sama Vietnam itu kalau di rata-rata dari dulu itu kita itu cukup imbang gitu. Namun belakangan ini Vietnam telah menjelma menjadi, harus kita akui ya, suka nggak suka, Vietnam telah menjelma menjadi kekuatan sepak bola di Asia Tenggara. Bahkan menurut saya Vietnam sama Thailand itu levelnya Vietnam satu level ya, setengah level di atas Thailand. Karena kenapa? Karena kemarin Vietnam di kualifikasi Piala Dunia berhasil sampai putaran terakhir walaupun menjadi juru kunci di grup ya. Tapi jadi juru kunci juga menurut saya ya itu udah keren karena lawannya Arab, kemudian ada Australia, ada Jepang, ada Cina ya. Dan jangan salah, Vietnam berhasil juga mengalahkan Cina ya. Nah, pasukan Pak Hang-seo ini emang gila sih akhir-akhir ini gitu. Namun walaupun begitu, di pertandingan kemarin Vietnam itu gagal mengalahkan Singapura ya. Bahkan itu kan tandingnya di Singapura, bahkan Vietnam itu shoot 19 kali hanya on target 4 kali ya. Jadi itu artinya itu pertandingan yang mirip seperti pertandingan antara Indonesia melawan Vietnam di edisi kemarin ya. Waktu itu kita berhasil menahan imbang 0-0 Vietnam di Singapura ya, AFF. Tapi kita sekarang menahan imbang Vietnam aja seperti prestasi ya. Jadi ini menurut saya salah besar, karena harusnya timnas kita itu harus bangkit ya. Walaupun kita tahu Indonesia berada di peringkat 151 sementara Vietnam berada di peringkat 91 FIFA kayaknya. Jadi sebenarnya ranking kata saya nggak masalah, asalkan yang penting menang aja lawan Vietnam. Karena menurut saya ini adalah kemenangan yang wajib. Karena waktu dulu kita main di Pakansari dengan pemain yang jelek aja kita menang ya. Bukan di Pakansari ya, di Pakansari, lupa, di Pakansari ya. Masa sekarang dengan pemain-pemain yang kita ada Markok, ada Jordi Amat ya, Jordi Amat bisa main lagi kayaknya setelah akumulasi kartu kemarin ya. Kemudian ada Witan Egy. Menurut saya secara tim kita itu jauh lebih bagus, dan kita juga mempunyai pelatih yang bagus juga, Sintayong gitu. Dan ini merupakan menurut saya pembuktian dari
progres harusnya ya. Ya, katanya kita harus percaya proses. Ya menurut saya ini udah lama proses ya. Kita harus tunjukin besok lawan Vietnam harus menang paling enggak di kandang dulu lah gitu. Ntar perkara di sana ya kita tahu susah sebenarnya untuk menang di Maidin ya. Tapi kalau kita bisa di sini menang 2-0, terus kita di sana bisa ngegolin 1 aja, itu sudah cukup menyulitkan Vietnam gitu. Jadi untuk prediksi permainan, saya kira bukan prediksi ya. Kalau menurut saya, kalau mau menang, Indonesia itu harus bertahan mau nggak mau ya. Kalau kita main menyerang, bakalan mudah kebobol sama Vietnam ya, karena Vietnam ini mempunyai pemain-pemain yang cepat dan akurat secara passing ya. Secara finishing juga Vietnam jauh lebih bagus daripada kita. Kita tahu timnas kita finishingnya jelek banget kan. Kenapa kita harus bertahan? Ya itu karena itu ada nomor 19 tuh dari Vietnam, itu tendangan kaki kiri ya, kenceng banget. Kemudian untuk bisa cara cetak gol, kalau kata saya ya harus ada transisi yang cepat, yang dari misal nih Vietnam pasti dia akan main di sepertiga lapangan kita ya, karena mereka percaya diri pasti melawan timnas Indonesia yang secara levelnya lebih di bawah gitu. Nah, ketika kita dapat bola, secepatnya kita harus umpan ke tengah dan langsung ke sayap ataupun striker kita. Kita sisakan 3 pemain aja depan gitu. Kalau kita mau pakai formasi menyerang, ya maaf kalau untuk timnas di era ini saya kira bakalan kalah ya. Karena level kita beda sama Vietnam gitu. Tapi walaupun levelnya beda ya nggak menutup kemungkinan kita menang gitu, asalkan konsentrasi dan jangan buang-buang peluang. Kayak kata Bung Binder tuh, STY juga sampai pusing kepala ya, dia udah dapat peluang bagus-bagus nggak masuk ya, seperti Hansamu atau Witan gitu. Tapi ya namanya sepak bola. Tapi kemarin waktu Witan saya kira nggak patut untuk dihujat, karena Witan berjuang sendiri, dia ambil bola dari kiper gitu. Itu yang hujat kayak disuruh main aja itu gitu sih. Jadi apapun itu nanti hasilnya kita dukung terus timnas ya, dan saya harap timnas bisa menang paling nggak di GBK besok tanggal 6 ini. Besok jadwal tanggal 6 jam 4:30 waktu Indonesia Barat di Stadion GBK. Oke? See you next video.